Allah abadikan di dalam ayat ke-42 dalam surat Al-Baqarah, dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, wa taktumul haq wa antum ta'lamun, sementara kamu mengetahui. Nah, di sini bisa kita lihat ayat ini pun menjelaskan cara pendeta Yahudi melakukan perbuatan-perbuatan sesat dan menyesatkan. Kitab suci Taurat dan Injil yang ada pada mereka memuat paling tidak ada dua hal, Pak. Yang pertama, mengingatkan tentang munculnya nabi-nabi palsu di tengah-tengah mereka. Muncul nabi palsu, tapi itu disembunyikan oleh Yahudi. Yang kedua adalah Allah akan membangkitkan seorang nabi dari keturunan Ismail. Itu ada di dalam Taurat, itu ada di dalam kitab Injil, itu pun disembunyikan. Inilah makna dari kalimat wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Yang dimaksud dengan taqtumul haqqa adalah kedatangan Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, yang ketiga, bangsa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita baca dalam salat kita, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Memang kita akui bangsa Yahudi adalah bangsa yang memang difaddalkan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu cuma ketika diberikan keutamaan oleh Allah, tidak memanfaatkan keutamaan tersebut untuk sujud, syukur, berterima kasih, tetapi malah menyombongkan diri. Kalau dalam bahasa surat Bani Israil, uluwan kabira, dengan kesombongan yang sangat besar sekali. Itu Yahudi, gara-gara rasa diri paling dekat sama Tuhan. Itu yang terjadi. Bagaimana tidak diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kaum Kipti. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita kembali kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau ketika diceburkan ke dalam sumur, diangkat kemudian dibawanya ke Mesir, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia masuk ke dalam penjara. Kemudian setelah masuk dalam penjara, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau menjadi mampu untuk menakwilkan satu mimpi yang terjadi di masyarakat Mesir saat itu. Sampailah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kepada Nabi Yusuf menjadi bendahara di Mesir. Satu-satunya dari kalangan orang Israel, Nabi Yusuf alaihissalam dari Bani Israel menjadi pegawai penting, pejabat penting di Mesir. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memanggil saudaranya. Ketika datang saudaranya meminta sesuatu, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengambil Bunyamin. Diambilnya Bunyamin, kemudian Bunyamin tersebut tinggal bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian sampai sebuah kisah, sampailah seluruh masyarakat Bani Israel, mereka berbondong-bondong melalui pintu Nabi Yusuf datang ke Mesir, beranak pinak di sana. Beranak pinak, berketurunan banyak. Nah, kemudian muncul rasa khawatir dari kaum Kipti, Fir'aun, kepada masyarakat dari Bani Israel ini. Sampailah datang pada masa Nabi Musa alaihissalam, terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel. Allah banyak turunkan para nabi dan rasul kepada Bani Israel, ditolong, dibantu. Yang tadi dikatakan wa anni faddaltukum, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan engkau. Kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak diturunkan para nabi, dibantu, ditolong.
dari cengkeraman Fir'aun. Kemudian berangkat menyeberangi lautan. Setelah menyeberangi lautan, nah ini karakter kembali busuk yang dimiliki oleh Yahudi, bangsa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ini. Setelah selamat, perutnya lapar, mintalah kepada Tuhan kamu wahai Musa, sesuatu yang kami ini lapar. Diturunkan oleh Allah. Wasallamna alaikumul manna wassalwa. Jadi nggak sulit, Pak. Benar-benar kagak perlu kerja, dikasih makanan yang bernama manna dan salwa. Apa itu manna? Sejenis roti yang terpoles dengan madu. Gimana cara datangnya? Dari atas langsung datang, langsung dikasih. Gak ada makanan yang paling nikmat selain manna dan salwa. Salwa itu burung puyuh, begitu mudahnya diambil. Tapi yang terjadi apa? Ketika diberikan makanan seperti itu, apa katanya? Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Ya Musa, aku tidak sabar dengan makanan yang itu-itu aja ya Musa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, mintalah kepada Tuhanmu ya Musa makanan-makanan yang tumbuh datang dari perut bumi. Mim bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basmaliha. Coba mintalah kepada Tuhanmu sayur mayur, kemudian apa? Kacang-kacangan, bawang merah, bawang putih. Minta kepada Tuhanmu ya Musa. Padahal makanan yang telah Allah turunkan itu sebaik-baiknya makanan, tapi kepada Bani Israel. Bangsa yang rusuhin Bani Israel. Bangsa yang rewel,